Perkenalkan, nama saya Hartono, saya dari kelas 2 MNNB, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai lab manajemen keuangan. Yang pertama ada time value of money. Jadi di sini kita akan mencari present value. Mengapa present value? Karena di soal itu ditanya berapa yang harus kita depositkan hari ini untuk 12 tahun ke depan, dan karena di sini menggunakan single amount karena yang dihasilkan hanya satu kali, yaitu $250.000 untuk 12 tahun kemudian. Nah, baik, di sini kita masukkan cash flow-nya $250.000 dan account rate-nya 10% dan number of period-nya ini 12 karena 12 tahun. Di sini saya menggunakan formula karena menurut saya lebih gampang dan lebih simpel. Langsung saja, sama dengan rumusnya cash flow dibagi buka kurung 1 ditambah account rate-nya tutup kurung pangkat dengan number of period-nya atau periodnya. Dapat hasilnya $79.658. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini kita akan mencari future value. Mengapa? Karena yang ditanya berapa yang dihasilkan untuk 9 tahun ke depan. Dan di sini sama, kita menggunakan single amount karena yang diinvestasikan atau didepositkan itu satu kali saja. Jadi langsung kita masukkan di sini $270.000 dan number of period-nya 9. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya saja. Di sini saya juga menggunakan formula karena lebih gampang dan lebih simpel seperti yang saya jelaskan tadi. Rumusnya tidak jauh berbeda dengan present value. Di sini perbedaannya hanya kalau tadi present value kita bagi dan kali ini kita kalikan. Nah, dengan buka kurung 1 ditambah tambah ini tutup kurung pangkat number of periodnya sama dengan ini ada nomor 2, yaitu tentang rasio. Di sini saya mengambil PT Bumi Serpong Damai Tbk pada tahun 2018 dan 2019. Di sini ada total current asset dan seterusnya. Sengaja masukin ke rumus sama dengan rumus untuk mencari current ratio, yaitu current asset dibagi current liabilities. Hasilnya begini. Selanjutnya sama saja, current asset bagi current liabilities. Dan selanjutnya ada quick ratio. Quick ratio rumusnya adalah current asset dikurang inventory tutup kurung itu dibagi current liabilities. Oke, dapat hasilnya begini. Selanjutnya sama saja. Selanjutnya ada inventory turnover. Jadi untuk mencari inventory turnover kita menggunakan rumus cost of goods sold ini dibagi inventory.
Jadi total aset turnover ini rumusnya adalah sales dibagi total aset. Sales dibagi total aset. Sama saja. Sales dibagi total aset. Ini sama saja 0,2. Ada debt ratio. Jadi debt ratio ini total liabilities plus dibagi total aset, sama dengan total liabilities dibagi total aset. Sama dengan total liabilities dibagi total aset. Selanjutnya untuk gross profit margin. Jadi untuk mencari gross profit margin adalah gross profit bagi sales, sama dengan gross profit dibagi sales. Gross profit dibagi sales. Baik, berikutnya kita akan menganalisis rasio yang sudah dihitung tadi. Jadi current ratio di sini pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan perusahaan ini memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan current rasionya. Juga ada quick ratio. Quick ratio ini juga meningkat, yang artinya perusahaan juga baik dalam mengelola quick ratio ini. Jadi selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover ini mengalami keturunan, akan tetapi tidak terlalu banyak, di mana tahun 2018 ini inventory turnover perusahaan ini angkanya ini 0,21, sedangkan yang 2019 0,20. Nah, penurunan ini disebabkan meningkatnya harga pokok penjualan dan meningkatnya inventory juga. Selanjutnya ada total asset turnover. Total asset turnover ini pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Tetapi di sini sama saja, bila kita lihat secara detail ini mengalami penurunan. Dan debt ratio juga demikian. Selanjutnya debt ratio, untuk menghitung debt ratio, perusahaan menghasilkan beberapa persen dari aset yang dimiliki. Jadi debt ratio pada tahun 2018 ini kan 0,42 dan 2000 atau 42%, sedangkan yang tahun 2019 ini 0,38 atau 38%. Dan hal ini menunjukkan baik bagi perusahaan. Mengapa? Karena perusahaan ini utangnya menurun. Hal ini disebabkan karena total utang 2019 ini lebih sedikit bila dibanding 2019. Selanjutnya ada gross profit margin. Gross profit margin pada perusahaan ini mengalami peningkatan, yang artinya laba kotor perusahaan Bumi Serpong Damai meningkat sebanyak 0,66%. Hal ini dampaknya baik bagi perusahaan, di mana laba kotor perusahaan meningkat dan profit juga akan meningkat. Selanjutnya ada soal tentang stock valuation. Jadi di sini saya mengambil perusahaan PT Bumi Serpong Tpk dengan dividen 675. Kita masukkan dividennya 675
required returnnya 10% dan zero growth-nya 0%, constant growth 10%, variable growth 7%, di tahun pertama 64 dan di tahun kelima jadi 9%. Jadi sini kita mencari zero growth-nya terlebih dahulu. Jadi zero growth-nya ini yaitu dibagi return. Dan selanjutnya untuk constant growth rumusnya sama dengan dividen kita kali dengan buka kurung 1 ditambah constant growth tutup kurung bagi buka kurung lagi return dikurang constant growth. Dapat hasilnya begini. Untuk selanjutnya kita akan mencari dividen. Jadi dividen di tahun 0 itu kita langsung ambil saja yang di atas ini, enter. Dan untuk yang tahun pertama beda lagi. Tahun pertama itu sama dengan dividen tahun sebelumnya yang ini kita kali buka kurung 1 ditambah variable growth segini, dan begitu pun selanjutnya. Baik, selanjutnya untuk value di sini dikhususkan berbeda. Mengapa? Karena terjadi perubahan persen di tahun 5. Jadi value-nya ini hampir sama seperti yang tadi. Dividen tahun sebelumnya kita kali dengan 1 ditambah variable growth yang ini. Nah, tutup kurung kita bagi tutup kurung lagi required return dikurang variable growth. Hasilnya begini, kelihatan. Oke, hasilnya segini. Selanjutnya untuk dividen plus value dimulai dari tahun pertama. Jadi mulai dari tahun ke 0. Jadi sama dengan kita sum aja. Sum buka kurung. Nah, yang ini tahun pertama ini ditambah sama saja hasilnya. Nah, ini kita tarik. Oke. Dan di tahun keempat ini berbeda karena yang tahun kelima dan tahun keempat ini harus ditambah. Jadi terdapat perbedaan. Dengan sum buka kurung ini ditambah hasilnya segini. Selanjutnya kita akan mencari present value. Present value mulai dari tahun yang pertama juga. Jadi sama dengan dividen plus value kita kali dengan kita bagi dan buka kurung 1 plus return tutup kurung
pangkat tahun. Oke. Begitupun selanjutnya. Kemudian untuk stock price-nya ini kita zoomkan aja. Jadi sama dengan zoom buka kurung dari tahun pertama hingga tahun keempat. Oke. Udah dapat hasilnya segini. Jadi analisisnya ini stock value dari stock price dari perusahaan ini menurun karena wabah corona ini. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Bumi Serpong Damai ini bergerak di bidang properti. Jadi bidang properti tentunya harganya lumayan tinggi dan mahal. Jadi daya beli masyarakat dalam kondisi virus ini, COVID-19 ini menurun. Oleh karena itulah stock price perusahaan ini menurun dari 675 menjadi 670. Jadi ya untuk kondisi saat ini sebaiknya jangan membeli saham ini dulu karena akan beresiko bagi kita. Selanjutnya ada bond valuation. Di sini ketahui kupon paymentnya 75, money-nya 1750, rate-nya 5% dan N-nya ini, years-nya ini 7. Dan di sini disebutkan bahwa dibayarnya ini semi annually. Jadi satu tahun itu berdua kali, jadi 14 kali. Jadi di sini dimulai dari tahun pertama. Tahun pertama ini sama dengan kita masukkan saja cash flow-nya ini. Kemudian kita enter dan kita tarik. Baik, selanjutnya PV. Jadi future value ini sama saja seperti sebelumnya, sama dengan cash flow yang ini. Kita bagi buka kurung 1 ditambah rate-nya ini tutup kurung pangkat ini tahun atau period. Oke, dapat segini. Sama begitupun selanjutnya hingga tahun ke-4. Oke, selanjutnya untuk bond value-nya ini kita sama dengan kita zoomkan aja semua. Kita zoomkan aja dari yang tahun pertama hingga tahun ke-14. Oke, dapat hasilnya segini. Oke, selanjutnya ada soal terakhir tentang capital budgeting. Di sini ketahui cash capitalnya sama 14%, periodenya 5. Initial investment untuk project A dan project B sama juga. Dan cash inflow dan outflow-nya sama. Untuk project A pertumbuhannya sama, akan tetapi untuk project B beda. Dan di sini kita akan menghitung NVP, IRR dan ROI. Terus selanjutnya untuk cari kita PV-kan cash inflow-nya karena sama setiap tahunnya. Jadi sama dengan cash flow yang atasnya ini kita bagi dengan buka kurung 1 ditambah rate-nya ini tutup kurung pangkatkan dengan periodnya. Begitupun selanjutnya hingga ke sini kita tarik. Oke, selanjutnya untuk kumulatifnya itu sama dengan sum buka kurung angka ini titik 2 kita samakan ini. Begitupun selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke outflow. Outflow untuk initial investmentnya tetap sama. Oke, sama saja kita PV kan tetap sama dengan cash flow ini bagi buka kurung 1 ditambah rate. Oke,
kumulatifnya kita mulai dari investment. Caranya sama saja seperti tadi, sama dengan sum buka kurung ini titik 2 lagi kurung. Oke, selanjutnya kita tarik ke samping. Oke, selanjutnya kita akan mencari yang proyek B. Jadi proyek B sama saja seperti tadi, kita PP kan dengan lagi kasih kapital ini dan ini maaf 1 ditambah ini kurung pangkat 1. Oke, selanjutnya kita tarik sampai ke ujung. Kita tarik dapat hasilnya begini. Kemudian untuk kumulatifnya sama saja seperti tadi, sama dengan sum kurung. Enter. Kita tarik. Kita tarik ke ujung. Oke, begini hasilnya. Selanjutnya sama saja seperti yang di atas tadi. Untuk cash outflow-nya tetap sama dengan kita turunin yang ini. Oke. Kita PV kan lagi sama dengan cash flow ini lagi kurung 1 ditambah kurung pangkat 1. Oke, kita tarik hingga ke ujung. Oke, selanjutnya untuk kumulatif sama saja seperti tadi, sama dengan sum buka kurung ini titik 2 kurung. Oke, kita tarik lagi. Oke, kita dapat begini. Selanjutnya kita kerjakan helpernya. Jadi di sini kita buat minus ini. Nah, minus ini dan proyek B juga. Nah, maaf, sama dengan minus dari ini. Oke, yang di sini sama dengan inflow dari project A dikurang dengan outflow dari project A juga. Nah, kita tarik. Nah, ini juga sama dengan inflow project B dikurang outflow project B juga. Tarik. Di sini inflow dan outflow project untuk project A sama semua, tetapi di project B beda karena dari inflow dan outflow-nya saja di project B juga beda-beda, makanya hasilnya juga berbeda. Misalnya untuk NPV kalau untuk project A sama dengan NPV buka kurung rate-nya ini, nah rate-nya ini koma semua tambah. Tutup kurung
hasilnya minus 12.535.000. Kemudian untuk project B sama saja, sama dengan NPV buka kurung rate, kita masukkan koma, kita tarik yang ini, tutup kurung, kurang ini initial investment project B. Bentar. Untuk IRR nya kita sebut sama dengan IRR kurung keseluruhan dari project A, itu kurung datar dapat 0,0. Itu juga dengan yang B, sama dengan IRR kurung keseluruhan dari project B, kurung enter. Nah, baik, untuk ROI nya ini sama dengan NPV dibagi dengan kumulatif outflow dari project A, dapat segini, dan sama saja dengan ROI ini sama dengan NPV dibagi kumulatif outflow dari project B. Oke, dapat segini hasilnya. Jadi untuk analisisnya, project apa sih yang lebih menguntungkan? Menurut saya pribadi, project ini tidak ada yang menguntungkan karena kedua-duanya minus. Tetapi jika diharuskan untuk memilih salah satu, tentunya saya akan memilih project A karena presentasi kerugiannya juga lebih rendah dan IRR-nya ini 0,0%. Tapi yang B ini minus 8%. Nah, begitu. Sekian dari saya dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai investasi apa yang cocok untuk kaum milenial atau untuk anak muda. Jadi menurut saya investasi yang cocok itu ada 3. Yang pertama reksadana, emas, dan asuransi. Yang pertama, mengapa reksadana? Karena reksadana ini modal yang dibutuhkan cenderung kecil. Bahkan dengan uang 100.000 saja kita udah bisa membeli reksadana ini, berinvestasi reksadana ini. Dan selain itu, yang lebih menariknya lagi, pengembalian dari reksadana ini cukup tinggi dan di sana juga kita bisa memilih manajer investasi ataupun bisa disebut orang yang membantu kita agar kita itu diarahin. Selanjutnya ada emas. Mengapa emas? Karena emas ini sangat cocok untuk kita anak muda. Tapi emas ini bisa berupa emas batangan ataupun koin, emas koin gitu. Nah, emas ini harganya cenderung tidak terlalu mahal dan harganya juga semakin lama semakin naik. Jadi bila kita butuh, kita bisa jual dan kita juga bisa berinvestasi dengan emas yang beratnya 5 gram, 25 gram gitu, sesuai dengan kondisi keuangan kita. Selanjutnya ada asuransi. Mengapa asuransi? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, apa yang akan terjadi di masa depan, dan bisa saja di masa yang akan datang, bahkan 5 menit, 2 menit, kapanpun itu, jajah kita jatuh dalam sebuah krisis ataupun kita sakit apa yang membutuhkan dana yang sangat besar, dan terkadang kita sering bingung. Tapi dengan adanya asuransi ini, kita tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut lagi, karena apabila kita di masa yang akan mendatang kita membutuhkan uang yang sangat banyak, kita bisa mengambil dari uang yang sudah kita asuransikan ini. Jadi asuransi ini sangat cocok untuk kita dan itu bisa dikatakan investasi nyawa. Baik, sekian dari saya, terima kasih.